Oke, selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi di dalam program Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Kembali lagi bersama saya, Rivaldi, yang akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman-Nya. Sebelum pagi ini kita melakukan kegiatan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai firman pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab suci kita di Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-26. Yang demikian. Dan bukan untuk mereka saja ini aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman dari Tuhan Yesus Kristus bagi Allah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah percaya penuh pada Kristus. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kisah ilustrasi di mana ada di sebuah negara ada seorang laki-laki pemain sirkus yang begitu terkenal. Ia merupakan orang yang sangat terkenal karena aksi-aksinya begitu ekstrim. Bukan hanya ekstrim Bapak Ibu, ia juga dikenal tidak pernah gagal sekalipun di dalam aksi-aksinya. Oleh karena dia begitu terkenal, pada waktu satu hari ada sebuah pertunjukan sirkus di sebuah kota. Orang-orang berbondong untuk datang untuk melihat seorang laki-laki ini, pemain sirkus ini. Ketika semua tempat kursi sudah terisi penuh, lalu sang pemain sirkus ini melakukan sebuah adegan atraksi yang paling terkenal, yaitu berjalan di atas tali. Mari kita bayangkan bersama-sama. Berjalan di atas tali itu, di posisi sini ada tiang, lalu di sisi yang lain ada tiang, lalu dihubungkan dengan sebuah tali kawat. Dan tugas pemain sirkus adalah melewati tiang satu ke tiang yang lain, tanpa menggunakan pengaman, tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, si pemain sirkus ini mulai melakukan atraksinya.
Semua orang terlihat tegang, Bapak Ibu. Semua orang terlihat takut. Apakah bisa berhasil adegan yang berbahaya ini? Singkat cerita, ternyata berhasil, Bapak Ibu, si pemain sirkus ini. Lalu semua orang bersorak, senang, merayakan keberhasilan seorang pemain sirkus ini. Mereka juga bersorak karena sebenarnya mereka juga sudah percaya bahwa pemain sirkus ini akan melaluinya dengan baik. Mendengar sorak-sorai penonton, lalu pemain sirkus ini adrenalinnya meningkat. Lalu dia melakukan improvisasi dengan mengajak salah satu penonton untuk ikut dalam atraksi tersebut. Mari Bapak Ibu, supaya pertunjukan ini lebih meriah, saya mengundang satu penonton untuk hadir bersama saya. Sekejap ketika pertanyaan itu diluncurkan, seisi gedung terdiam. Tidak ada satu orang pun yang mau. Tidak ada satu pun orang yang berani. Nah, ini disebabkan mungkin karena mereka takut. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika mereka nanti jatuh? Lalu di tengah keheningan itu Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang tiba-tiba angkat tangan, lalu dia bersedia untuk ikut di dalam atraksi tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya ia ditemani oleh seorang anak kecil, lalu berhasil melakukan atraksi itu. Ditambah lagi tingkat kesulitannya, anak kecil itu dipanggul di atas bahunya, lalu menggunakan tutup mata. Dan ternyata berhasil lagi. Pertunjukan ini begitu terkenal, lalu banyak wartawan, banyak orang yang mencari tahu bagaimana seorang laki-laki ini bisa begitu berhasil, lalu juga seorang anak ini bisa begitu berani. Di dalam satu wawancara, anak ini dipanggil oleh wartawan, lalu ditanyai, kenapa kamu begitu berani dan percaya bahwa mau untuk melakukan atraksi itu? Singkat cerita, apa jawabnya seorang anak kecil ini, Bapak Ibu? Ia menjawab dengan polos, mengapa saya tidak percaya? Saya percaya kepada orang itu, karena orang itu adalah bapak saya. Dan saya yakin seorang bapak tidak akan mau mencelakai anaknya. Dan saya percaya. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, itulah yang akan mengawali kita semua. Terkadang kita mengakui bahwa kita percaya pada Yesus, percaya pada pertolongannya, percaya pada iman terhadap Kristus. Tetapi ketika kita ingin dilibatkan terhadap satu hal yang Tuhan inginkan, kita tidak mau. Kita tidak mau melakukannya karena apa? Mungkin merasa kita tidak mampu, kita takut, kita khawatir. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa jika kau percaya padaku, ikutlah aku dan lakukanlah tugas-tugasku. Nah, apa yang menjadi iman kita terkadang bisa tidak berkenan ketika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada perenungan pada pagi hari ini mengajak kita benar-benar percaya secara penuh seperti anak kecil tadi. Kita diharapkan memiliki iman seperti anak kecil yang tidak pernah ragu atas penyertaan Tuhan. Meskipun ada di dalam bahaya sekalipun, meskipun tugas kita berat. Di bacaan juga kita tadi juga melihat bahwa di perikop yang kita baca tadi adalah perikop di mana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk kita juga. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah menyertai aku dan aku memohon pada Bapa untuk menyertai anak-anakku juga. Yesus sadar bahwa apa yang dilalui umat-umatnya itu tidak mudah. Sama seperti murid-murid Yesus, sama seperti kita. Tetapi Bapak Ibu, yang diinginkan Yesus adalah kita percaya penuh. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jadinya
ketika anak kecil tadi tidak pasrah sepenuhnya, ketika dipanggul, dia lalu gemetar, mungkin akan jatuh, akan kehilangan keseimbangan. Nah, seperti itulah iman kita. Dan kita diingatkan Bapak Ibu untuk percaya penuh dalam penyertaannya. Sekalipun apa yang akan kita hadapi adalah hal yang berat. Dan janji Tuhan sudah menunjukkan bahwa Ia mendoakan kita dan akan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu puisi yang saya buat dan saya akan bacakan kepada kita semua. Judulnya Titip. Aku titipkan sebaik puisi pada angin dan dingin, agar ia sampai padamu dalam hening tidurmu. Aku titipkan sebaik bening pada gelap dan gelap, agar sampai padamu mimpimu hilang perihmu. Ini adalah sebuah penghayatan bagaimana ketika saya merasakan bahwa Yesus yang membuat puisi ini pada saya, yang menitipkan perasaan-perasaan, yang menitipkan penyertaan-penyertaan yang melalui hal-hal kecil, melalui angin, melalui dingin, melalui gelap, melalui tidur kita. Akhirnya kita selalu dikuatkan dan diingatkan untuk kembali percaya sepenuhnya pada penyertaan Kristus. Amin. Dan mari kita tutup di dalam doa. Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Engkau telah menyertai kami dan mengizinkan kami mendengar firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-Mu yang seperti anak kecil tadi, tidak pernah ragu sekalipun akan penyertaan-Mu. Meskipun kami akan menghadapi hal yang berat, hal yang mungkin tidak jelas, mungkin kami takut. Tapi saat ini Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya. Dan pagi ini kami siap melakukan tugas dan tanggung jawab kami tanpa khawatir, karena Engkau sendiri yang telah berjanji untuk menyertai kami. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, dan kita akan bertemu lagi di pagi menyapa lainnya. Tuhan Yesus memberkati.